Haleluya. Saudara-saudari, selamat pagi. Pagi ini kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal 19. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Dari pasal 17 sampai dengan 21 itu bagian yang ketiga. Pasal ketiga sampai dengan 16 di tengah-tengah membahas tentang tentang hakim-hakim, baik kecil atau yang besar. Di depannya 1 sampai 2 menerangkan tentang zaman hakim-hakim, latar keadaan bagaimana, generasi mereka bagaimana. Di sini diterangkan setelah Yosua, di keturunan zaman Yosua juga telah berlalu, sehingga dalam keadaan itu mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menjadi generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala, juga mereka meninggalkan Tuhan, bahkan sampai sampai mereka di hadapan musuh tidak bisa berdiri tegar. Sesungguhnya Tuhan janjinya kepada Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang tahan di hadapannya. Tetapi di situ di pasal 14 di situ dikatakan bahwa mereka tidak dapat berdiri tegar di hadapan musuh. Mereka tidak tahu apa yang dikerjakan Tuhan terhadap orang Israel. Saya mengatakan demikian agar kalian lebih mengenal lagi akan hakim-hakim ini. Begitu banyak hakim-hakim dari pasal 13 sampai 16, mereka satu persatu, generasi demi generasi makin merosot akan akhlak mereka. Mereka semakin tidak mengikuti Tuhan. Depan yang kedua dan yang ketiga, termasuk pasal di tengah-tengah ayat 3 sampai dengan 16, boleh dikatakan yang pasal 3 sampai pasal 5 itu sejajar. Di pasal 5 dimulai di situ katakan bahwa di saat zaman itu tidak ada raja, mereka berbuat yang benar menurut pandangan sendiri. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan terhadap orang Israel. Mereka menjadi generasi yang lain. Sampai mereka tidak dapat bertahan di hadapan musuh karena mereka meninggalkan Tuhan. Ini seluruh yang makna yang didapatkan dari hakim-hakim. Tuhan orang yang dipilih Tuhan dari pasal 3 sampai 16 yang dicatat para hakim-hakim. Setiap orang punya masalah, bahkan semakin besar masalah mereka, sampai akhirnya sampai pada Simson yang masalahnya yang begitu besar. Itu generasi yang gelap. Generasi yang lain, di generasi yang tidak ada Tuhan, mereka tidak bisa tahan tegar di hadapan musuh. Kegelapan meliputi bumi.
kegelapan meliputi seluruh bangsa-bangsa. Keadaan demikian, kita melihat pasal 17 sampai dengan 21 dibagi juga dalam subbagian yang dua yang kecil. Pertama, masalah yang kita katakan yang tadi, yaitu dari Bani Dan, mereka tidak baik. Mereka seperti pencuri. Di zaman ini ada dua kespesialan dengan dua masalah pengakhirannya. Pertama, dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan sehingga berakibatkan demikian sehingga tanda ke generasi ini tanda generasi ini ada yang ditulis di sini yang di ayat 17. Di situ menerangkan tentang suku Bani Dan. Mereka menjadi pencuri, mencuri ibunya, membuat uang ibunya, membuat berhala. Mereka membuat berhala, mengira untuk mendapatkan berkat. Dengan ajaran agama mereka untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Di situ juga ada orang yang Lewi yang tidak baik. Mereka berjalan dari Bethlehem Yehuda. Kita sudah menerangkan sebelumnya. Bani Dan lebih jahat daripada Mika. Mereka merampas. Mika adalah pencuri yang kecil, tetapi Bani Dan mereka adalah seperti penyamun, satu suku. Mereka berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Di dalam rohani mereka adalah orang yang bodoh. Mereka menggunakan perampasan atau merampok untuk merampok berhala untuk mengendalikan Tuhan. Mencuri barang-barangnya di Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak mendapatkan, mereka tidak mau, mereka menyerah begitu saja. Bani Dan sampai di Lais. Mereka membawa berhala di sini dan merebut dari Mika di bawah sampai di Lais dan membunuh penduduk Lais. Dan di situ mereka mendirikan tempat berhala. Di situ seperti kuil penyembahan. Mereka mengira berbuat demikian bisa berbuat baik, bisa berbuat untuk mendapatkan berkat. Tetapi Bani Dan tidak melihat. Mereka tidak tahu. Bani Dan merampas berhala. Mika membuat orang pertama yang berbuat berhala, mendirikan pusat penyembahan berhala adalah keluarga Mika. Kemudian Bani Dan merampas berhala mereka sampai di kotanya Lais dan mendirikan pusat penyembahan berhala di situ. Dan kota itu diberi nama kota Dan. Bagaimana Tuhan melihat ini? Apa akhir dari perbuatan ini? Kemarin tidak diperlihatkan. Kalau kita sampai kepada kitab Wahyu,
di situ ada sampai 144.000 orang, 12 suku. 12 suku ini tidak ada suku Dan dan Efraim dalam yang kekal. Bani suku Dan dan Efraim tidak ada. Di Wahyu yang dicatat 12 suku itu orang Lewi sebagai tambahan, menggunakan orang Lawi untuk sebagai ganti Bani Dan dan Efraim. Mereka berbuat demikian bukan hanya tidak bisa bertahan di hadapan musuh, tetapi di dalam kekekalan mereka juga selamanya tidak ada lagi, musnah. Bagaimana demikian? Karena mereka berbuat berhala. Orang Efraim, Mika membuat berhala. Di Efraim ada pusat penyembahan berhala. Di kota Dan sebelah utara juga ada pusat berhala, sehingga mereka binasa selamanya. Bagi zaman dua raja, apa artinya ini? Maknanya di Betel. Betel adalah tempat dari tempatnya Benyamin di perbatasan dengan Efraim. Yeroboam di sana membuat lembu emas dan pusat penyembahan berhala, dan juga di kota Dan. Di situ mereka membuat lembu emas sehingga menjadikan tempat kedua tempat penyembahan di pusat penyembahan berhala. Di Hakim-Hakim di zaman itu berbicara bagi mereka dua pusatnya juga di antara mereka. Zaman dua raja, siapa yang harus kamu ikuti? Ini pasal 17 sampai dengan 18, kemudian kita melihat 19 sampai dengan 21 pasal yang terakhir, dan menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang ini. Pertama yaitu pencuri, perampas, membuat berhala, merampas berhala untuk mendapatkan berkat. Satu tindakan yang bodoh untuk mengenal Tuhan. Kemudian peristiwa yang kedua, satu yang sangat rusak sekali, satu peristiwa yang sangat rusak terhadap Tuhan. Mereka demikian melambangkan menunjukkan bahwa mereka adalah menyembah berhala, yaitu dengan pemerkosaan. Mereka memerkosa dengan kekerasan, kekejaman. Bukan hanya terhadap satu orang, dalam arti juga seluruh suku. Ini adalah generasi yang lain yang benar tidak mengenal Tuhan, bukan hanya merampas dan di sini memperkosa. Pemerkosaan ini pada saat kita melihat 3 pasal ini, kalau kita taruh di zaman dua raja, ini sangat ada artinya. Ini melambangkan penyembahan berhala, perbuatan penyembahan berhala di zaman dua raja.
orang Israel sampai di tempat pusat penyembahan berhala ini, mereka menyembah lembu emas dan di situ mereka berzina. Saya memberikan tema hari ini, sangat sulit memberikan tema bagi pasal 19 ini karena seperti dalam kegelapan. Di pasal 19 tidak ada satu orang pun yang baik. Tidak ada satupun orang yang benar. Ini zamannya. Bagi saya sendiri, orang yang rusak berbuat mengakibatkan kerusakan. Orang yang rusak membuat kerusakan seluruh negara. Saya membagi pasal 13 menjadi subtema 3 bagian kecil. Sulit untuk dibagikan dalam 3 subbagian. Saya menurut peristiwa ini saya bagi dalam 5 subtema kecil juga bisa. Ayat 1 sampai dengan 9. Orang Lewi di Efraim dan bersama gundiknya. Ayat pertama kita lihat, terjadilah zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serang terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Ini awal peristiwa. Pasal 13 sampai dengan 21 itu menerangkan semakin tidak baik. Awalnya dari mana? Karena orang Israel tidak ada raja, tidak ada hakim-hakim, tidak ada Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan. Mereka menjadi generasi yang lain. Di zaman yang demikian, setiap orang berbuat ya benar menurut pandangannya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Mereka berbuat menurut pandangan yang baik, menurut keinginannya sendiri. Pada zaman itu tidak ada raja, itu sudah berapa kali muncul. Apa yang terjadi? Karena semua ini terjadi karena setiap orang berbuat yang benar menurut pandangan sendiri. Di situ, di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Orang Lewi ini tinggal di pegunungan Efraim. Kita melihat pegunungan Efraim adalah tempat tinggal Yerobeam. Dia adalah orang Efraim. Di sini diperlihatkan di pegunungan Efraim. Dari Gideon terus kita bisa melihat sering-sering disebut tentang Efraim, pegunungan Efraim. Di zaman 2 raja, Yerobeam membuat 2 pusat penyembahan berhala. Dia orang Efraim, orang Israel bagaimana mengambil keputusan menghadap Yerobeam dan Rehabeam. Apa pilihan mereka? Yerobeam orang Efraim, saya merasa di pegunungan Efraim orang Lewi ini, dia adalah tinggal di situ. Dia melambangkan Yerobeam.
dia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda sebagai gundik. Orang Lewi ini, dia bukan orang yang baik, orang yang benar. Dia mengambil seorang gundik, dia bukan mengambil seorang istri. Di sini lebih lagi dituliskan bahwa gundik itu dari Bethlehem Yehuda. Di Bethlehem Yehuda ini muncul yang kedua kali. Di depan Bethlehem Yehuda yaitu datang seorang Lewi yang datang di rumah Mika. Ini dikatakan lagi Bethlehem Yehuda. Mengapa di sini terus-menerus mengatakan tentang Bethlehem Yehuda? Keluarga dari David, ia adalah dari Bethlehem, dia adalah suku Yehuda. Yerobeam adalah cucunya. Ini karena Salomo berbuat dosa. Tuhan menggoyak jubah dari Salomo sehingga menjadi 12 karena Salomo berbuat dosa. Nabi itu jubahnya dirobek menjadi 12 bagian, 10 diberikan kepada Yerobeam dan yang 2 diberikan kepada Yehuda, sehingga maka ada 10 dan 2. Satu jubah dibagi dalam 12 2 dibagi untuk Rehabeam, 10 untuk Yerobeam. Di sini bisa melihat banyak sekali lambang dari arti-arti di sini. Ada seorang Lewi yang mengambil gundik dari Bethlehem Yahudi. Seorang Lewi sesungguhnya tidak boleh mengambil gundik, tetapi di sini dia mengambil gundik. Di sini dikatakan menerangkan bahwa orang Efraim mereka di Bethlehem sampai di Yehuda mengambil orang gundik ini sebagai lambang dari suku Yehuda. Ia mengambil dari Yehuda. Gundik ini sebagai lambang dari Yehuda. Gundik ini berlaku serong. Jadi suku orang Yehuda mereka berbuat serong. Karena di zaman Salomo mereka membuat begitu banyak berhala. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka mengadakan berbuat perzinaan, sehingga jadi ayahnya pulang di tempat Bethlehem Yehuda sehingga terjadi peristiwa ini. Suaminya gundik itu pulang ke rumah ayahnya, kemudian suaminya menyusul membujuk dia untuk kembali. Tetapi mertuanya terus untuk minta dia untuk tinggal di rumah, terus untuk melayaninya agar dia tinggal di rumahnya. Menurut hukum orang Yehuda memang harus dilayani. Di sini juga terlihat Rehabeam sebagai wakil dari suku Yehuda sangat ingin
melayani atau menjamu dari raja-raja dari yang lain. Seperti Yerobeam, 10 suku telah diberikan kepadanya. Tuhan tidak ingin mereka untuk berperang. Yerobeam sampai di Yerusalem, dan juga Rehabeam begitu menjamu mereka. Mengapa di sini diterangkan mertuanya terus untuk memaksa dia untuk orang Lewi ini tinggal di rumahnya? Di zaman 2 raja, orang Yahuda ingin orang Lewi, imam Lewi untuk tinggal karena tempat itu adalah di Yerobeam. Suku Yahuda ingin ada imam untuk pulang, ada imam di antara mereka, sehingga di sini dikatakan untuk mereka di situ untuk menahan dia untuk tinggal di rumahnya bagi orang Yehuda. Di sini mertua terus memaksa orang Lewi ini untuk tinggal di rumahnya sampai di hari kelima senja, baru bisa melepaskan diri pergi darinya. Kita melihat apakah mertua ini adalah orang yang baik dan orang yang berhikmat? Ya bukan. Karena saya katakan tidak ada satupun orang yang benar. Karena orang Lewi ini datang mencari gundiknya, melihat mertuanya selalu memaksa dia, orang Lewi ini, karena seharusnya mereka punya keluarga sendiri, harusnya membiarkan mereka berdua untuk berunding, tetapi dia terus memaksa untuk tinggal di rumahnya. Dan juga perempuan muda gundik orang Lewi itu juga tidak berbuat apa-apa, satu suara pun tidak dikeluarkan. Di situ mertuanya terus memaksa dia untuk tinggal, dan di luarnya melihat mereka seperti melayani, menjamu dia, tetapi sesungguhnya di situ mencelakakan dia. Di sini bagi zaman 2 raja, di situ terlihat penulis hakim-hakim ini melihat tentang keadaan zaman 2 raja. Yerobeam sama dengan mertuanya ini tidak memakai alasan, dan akhirnya orang Lewi ini hampir matahari turun dia baru pergi meninggalkan rumahnya mertuanya, itu baru pulang. Dia meninggalkan Bethlehem Yehuda, pulang ke tempatnya Efraim, itu sangat jauh. Apa yang dia lakukan? Di sini mulai ada ketegangan. Malamnya bagaimana, di mana harus menginap. Orang Lewi ini tidak peduli, pokoknya pergi dulu. Kita sampai ke tema kedua, ayat 10 sampai dengan 15. Orang Lewi ini mereka melewati kota di tempatnya Benyamin, tetapi orang Benyamin tidak menyambut mereka. Di ayat ke-10 dia mulai, tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikian sampai di daerah terhadap Yebus itu
Yebus adalah Yerusalem. Mereka sampai di situ ketika matahari telah sangat rendah sekali. Setelah dia lewat dari Yebus, mereka sampai di Yerusalem. Tetapi mereka tidak masuk ke Yerusalem. Di sini punya makna sendiri. Menyuruh orang Lewi balik. Di zaman Yeroboam, Yerusalem adalah kota suci. Menyuruh orang Lewi pulang untuk melayani Imam Lewi tidak mau. Mereka mengambil keputusan mereka tidak kembali ke Yerusalem. Di sini orang ini mereka tidak melewati Yerusalem. Matahari mulai terbenam. Kalau dia lewat dari Yerusalem itu satu yang aman. Mereka melewati tempat orang asing. Bagi mereka di perbatasan, kalau kembali di Yerusalem memang seperti orang asing. Walaupun keluarga Yehuda menjadi raja, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka masuk di situ. Bagaimana latarnya juga kita tahu. Tetapi mereka tidak masuk ke Yerusalem, masalahnya lebih besar lagi. Mereka sampai di kota orang Benyamin, di kota Gibea. Kita melihat matahari telah turun. Di ayat 14, matahari terbenam. Mereka lalu berjalanlah, mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Di situ tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka untuk bermalam. Di Gibea tidak ada satu orang pun yang menyambut mereka untuk bermalam. Ini mengatakan orang Lewi atau di sebelah utara orang Benyamin, mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka melangkah ke arah utara karena Yeroboam di situ di antara dua pusat penyembahan berhala, dan semuanya juga serba baru, semuanya baik. Kamu sampai di tempat itu, sesungguhnya orang Benyamin tidak menyambut mereka. Walaupun Yeroboam ingin mereka kembali untuk meninggalkan Yehuda sampai di tempat itu, tetapi di sini suku ini orang Benyamin tidak menyambut. Dia menganggap mereka adalah orang asing. Kita melihat ayat 16 sampai dengan 19. Tetap malah di situ ada seorang orang tua dari Gibea malah menyambut mereka. Di situ ada seorang tua yang berasal dari gunung Efraim yang tinggal di Gibea yang mau menyambut mereka. Orang tua ini bisa juga melambangkan Yeroboam. Di ayat 16 kita lihat, tetapi datanglah seorang malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk itu adalah orang Benyamin. Yeroboam adalah orang Efraim. Dia di Betel membuat lembu emas. Betel adalah tempat adalah milik orang Benyamin. Di tempat orang suku Benyamin, di situ membuat pusat penyembahan berhala sehingga menyuruh orang datang di tempat itu. Maka
Efraim, Yerobeam orang tua ini tinggal di Gibeah. Dia menyambut orang Lewi itu. Dia menyambut orang Lewi yang datang dari Bethlehem Yehuda di sini bersama gundiknya di rumahnya. Ayat 20 sampai dengan 26, orang Benyamin yang rusak, mereka memperkosa gundiknya. Mereka memperkosa gundik orang yang datang, orang Efraim, orang Lewi yang datang dari Efraim itu. Ini mengatakan apa? Orang Yehuda, mereka berbuat zina. Kemudian mereka dibawa sampai ke Betel. Di tempat itu dia diperkosa. Di situ mereka diperkosa sama para penjahat, mereka di situ dikelilingi oleh orang-orang dursila. Mereka rumahnya dikepung. Seperti yang dikatakan di ayat 22, tetapi sementara mereka menggembirakan hati, datang orang-orang kota itu, orang-orang dursila, mengepung rumah itu. Mereka adalah generasi dari penjahat-penjahat. Mereka di orang Benyamin, mereka bukan hanya tidak menjamu orang itu, bahkan mereka berbuat zina terhadap orang itu. Dia terhadap orang dari pegunungan Efraim itu untuk berbuat zina. Dengan bawalah keluar orang yang datang dari rumah itu supaya kami pakai. Yerobeam, orang tua itu mengatakan, tidak saudaraku, janganlah kalian berbuat jahat. Janganlah kamu berbuat noda, tetapi aku ada anak perempuan masih perawan, dan juga gundik perempuan, juga gundik orang ini. Baiklah kau bawa kedua. Jangan menggunakan laki-laki sama laki-laki. Di sini ada 2 perempuan. Orang ini tidak mendengar. Di sini kita melihat orang dari pegunungan Efraim, orang Lewi ini. 25. Tetapi orang itu tidak mau mendengar perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawa kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu semalam-malaman. Itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Orang Lewi ini memberikan Bethlehem Yehuda gundiknya itu untuk diperkosa. Orang Yehuda ini memilih mengikuti orang pegunungan Efraim ini sebagai gundik. Tetapi kalau dia di Yerusalem, dia tidak perlu menjadi gundik. Tetapi di sini orang Efraim, bagaimana melihatmu di zamannya Yerobeam? Apakah mereka bisa
untuk menyayangimu, tetapi di sini orang Lewi itu membawa guntiknya, memberinya kepada mereka. Di sini satu yang sangat kejam sekali, sesungguhnya dikatakan orang Lewi itu menangkap guntiknya. Guntik itu sesungguhnya dia sangat memberontak, tetapi suaminya menangkap dia, ditarik keluar. Kemudian bukan hanya dibawa keluar, ditarik keluar. Dengan kata ketiga, dipisahkan. Dia ditangkap, ditarik keluar, didorong keluar, diberikan kepada mereka. Di luar hanya ada gundik dari orang Yahuda sini, diberikan kepada orang-orang dari orang-orang Dursilah ini. Mereka memperkosa gundik orang Lewi itu sampai bermalam-malaman, sampai fajar menyingsing baru melepaskan perempuan itu. Ini orang Efraim ini sangat keras hati, sangat tega. Ia tidak peduli sama gundiknya. Bagaimana kelanjutannya? Di menjelang paginya, keesokan harinya, pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu dan keluar dari melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, guntiknya terletak di depan pintu dengan tangan di ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, mari kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Setelah ia dipaksa keluar, dia sendiri tidur. Dia mengorbankan gundik orang Yahuda itu. Dibagi zaman 2 raja, Yerobeam, mereka juga merelakan orang Yahuda. Di situ menjadi gundik. Dia di situ diperkosa sampai pagi. Dia merangkak sampai di rumah. Yerobeam tidak peduli. Bagi orang Efraim, waktu dia keluar pintu, tangannya tergeletak di depan rumah dengan di ambang pintu. Dia tidak peduli, dia tidak mau menolong perempuan itu dan berkata, bangunlah, mari kita pergi. Hanya memperdayakannya, menggunakannya. Kemudian perempuan itu matilah. Dan di situ orang Yahuda, orang Israel, kamu harus mendengar di zaman 2 raja. Apakah kamu berbuat jenak di situ? Bukan hanya menjadi guntik, tetapi juga dipotong menjadi 12 potongan. Orang Efraim memotong mayat guntiknya menjadi 12 potongan. Di sini juga satu makna, di 12 potongan itu dikirim kepada 12 suku Nabi Asia. Di sini juga melambangkan tentang 12 suku, 10 dari potongan itu yang dibagikan kepada Yerobeam. Di sini guntik ini juga dikatakan dipotong menjadi 12 potongan tubuhnya dan juga dikirim di seluruh orang Israel. 10 sebelah selatan
Di sini gundik dibagi menjadi 12 potongan, dibagi menjadi 12 suku. Apa mengakibat dari semua ini? Mengakibatkan seluruh suku-suku Israel memerangi suku Benyamin karena orang ini, karena perzinahan, pemerkosaan. Karena semua ini, karena diakibatkan karena tidak ada raja, semua orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri, sehingga di sini merusak seluruh negara, seluruh kerajaan rusak, karena di hadapan, di mata orang tidak ada Tuhan, berbuat seenaknya sendiri. Di zaman dua raja, apakah kamu menurut pandanganmu sendiri untuk mengambil keputusan? Lebih baik meninggalkan Yehuda untuk menjadi gundik, yaitu berbuat zina. Menjadi gundik adalah berbuat perzinahan, melayani ajaran dari agama mereka, dan nasibnya akhirnya dipotong menjadi 12 bagian, dan juga membuat satu kemerosotan bagi seluruh negara, kerusakan bagi satu negara, dan mengakibatkan kematian bagi banyak orang di negara itu. Bagi kita sekarang, apakah kita juga setiap orang tidak ada raja? Tidak. Kita ada Tuhan. Yesus Kristus adalah raja dari atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita. Kita jangan dengan menggunakan pandangan mata kita sendiri mengambil keputusan, atau di mana kita jangan melihat di mana negara yang baik, raja yang baik, tetapi kita menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dengan setia mengikuti Tuhan. Waktu berlalu, kita akan diberkati. Bahkan 61, saudara-saudari 611, kita harus bangkit. Kita jangan terjatuh di dalam dunia ini. Kita harus bangkit agar lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan. Di seluruh hakim-hakim menerangkan satu, istiadat Kanaan. Kita membaca kitab Yesua juga, kita juga melihat akan adalah istiadatnya Kanaan, sehingga dia menjadi timbunan batu di lembah Akor. Hari ini hati kita harus terjaga agar jangan dicemari oleh dunia ini, jangan mengikuti dunia. Kita harus setia untuk mengikuti Tuhan, memilih apa yang menurut Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu benar, bukan melihat pandangan kita yang kita lihat itu benar. Mohon Tuhan untuk memberkati kita semua. Tuhan, di zaman kegelapan ini hanya Engkau adalah terang bagi kami. Tuhan, kami mengikutimu. Bagaimanapun keadaan ini, kami hanya fokus kepadamu. Mohon terang-Mu untuk masuk di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Engkau adalah matahari bagi kami, penuh dengan kasih setia.
Engkau adalah penyelamat. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Engkau adalah terang bagi kami selamanya. Hari ini kami mendeklarasikan kami ada Raja. Kami bukan seperti orang Yehuda tidak punya raja, karena Tuhan Engkau adalah Raja kami. Saudara-saudari semua, mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini Tuhan adalah sebagai Raja kita. Lagi pula kita punya Raja. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Terima kasih Engkau sebagai Raja bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau terus menuntun kami sehingga kami tidak berjalan dalam kesesakan. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja di atas segala raja bagi kami. Kami hanya memandang-Mu. Kami hanya mengikuti-Mu di zaman ini.
hanya menyembah-Mu. Saudara semua yang di online, di Alkitab dikatakan tidak ada raja, zaman itu tidak ada raja. Tetapi kita di zaman ini, di zaman yang rusak ini, apakah kita memang tidak punya raja? Ini tergantung daripada pilihan kita. Apakah kamu mau mengikuti raja dunia ini atau mau mengikuti raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus? Kita merenungkan di dalam hidup kita, apakah kadangkali kita hanya menggunakan cara pandangan kita sendiri? Kita memilih menurut pandangan mata kita sendiri di mana tempat yang baik, di mana yang aman, di mana bisa mencari keuntungan yang banyak, di mana yang baik bagi anak-anak kita. Ada kalanya kita bisa mengambil keputusan demikian sehingga kita selalu berkeliaran pergi sana pergi sini untuk mencari kepentingan sendiri. Adakah kita mengutamakan Tuhan segala sesuatu dengan mencari Tuhan, atau kita hanya mencari keuntungan kita sendiri dengan mata sendiri, bukan dengan iman, bahkan sehingga kita makin berjalan terus merosot sehingga kita seperti orang Kanaan, mengikuti dunia, mencari keinginan dunia, keinginan diri sendiri, penuh dengan kesombongan. Saudara semua, kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita di zaman ini. Kita sangat perlu akan Roh Kudus. Kita sangat perlu Roh Kudus untuk membantu kita. Mohon Tuhan untuk menambah kekuatan kepada kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita bagaimana kita mengambil keputusan pilihan yang benar. Kita mohon Roh Kudus lebih banyak lagi, kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, ampunilah kami. Mohon Engkau ampunilah kami menurut pandangan kami sendiri, tidak dengan menggunakan iman kami, sehingga banyak sekali dosa-dosa yang muncul, dan dalam hidup kami penuh dengan berhala. Kami mengukir berhala bagi hidup kami sendiri. Kami menggunakan mata kami sehingga kami pun seperti punya Allah lain. Seperti kami di dalam roh kami juga di dalam kami ada berhala. Tuhan, ampunilah kami lemah, kami disakiti, bahkan kami tidak ada orang yang peduli akan kami. Tetapi Tuhan, kami hari ini berkata kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepada suami kami, kembali kepadamu agar kami mendapatkan kasih sayang-Mu. Tuhan, seringkali kami mengalami yang disakiti, bahkan kami lemah, tidak berdaya, bahkan hampir mati. Tuhan, kami mohon Roh Kudus agar lebih kembali untuk memulihkan kami, agar hati kami kembali kepadamu, hanya mengandalkan-Mu sebagai suami bagi kami, sebagai penyedia bagi kami. Tuhan, kami tidak lagi mencari keluar untuk mencari penyediaan bagi kami sendiri, tidak lagi mencari dunia sebagai penyediaan bagi kami. Tuhan, keuntungan kami hanya dari-Mu. Kami hanya mengandalkan-Mu, hanya berharap kepadamu. Pada saat berdoa, saudara di online ada ketua sel atau staf gereja, mata kita hanya tertuju pada buku bank kita atau dalam
pekerjaan kita, atau ada orang yang hanya melihat tentang bagaimana berimigrasi hati penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Kalau yang itu saya katakan, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kita tolak segala istiadat kanaan, kita tolak dari istiadat dari dunia ini, kita tolak semua ini. Kita hanya memilih untuk mengikuti. Dalam kita ada Raja, di dalam kita aja Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja bagi kita. Kita berdoa agar apa yang ada di dalam hati kita, segala berhala di dalam hati kita, sekali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Kita tolak semua adat istiadat yang mempengaruhi kita. Demikian juga saudara-saudari staf gereja, angkat tanganmu untuk berdoa. Kita adalah satu tubuh. Kita dalam satu keluarga dalam Kristus, yang bukan yang datang dari dunia ini. Kita tolak semuanya. Kita sebagai orang Lewi, kita berdoa. Kita sebagai menara doa bagi saudara semua, kita bangkit berdiri berdoa untuk seluruh bumi dunia ini. Tuhan, kami tolak segala istiadat ini. Kami tolak suara dari dunia ini. Kami tolak semua suara dari musuh-musuh kami. Tuhan kami, Yesus kami hanya mengandalkan-Mu. Engkau dalam kami hanya satu-satunya bagi kami. Mata kami hanya tertuju bagi-Mu. Angkatlah semua kekhawatiran, ketakutan kami. Angkatlah segala berhala di dalam hati kami. Bangsa datang menyembah-Mu, memulihkan nama-Mu. Bangunlah dunia ini, Raja kami. Kami menyambut-Mu. Saudara-saudari semua yang di online, kita setiap orang ada di kota, di tempat kita sendiri. Kita berdoa bagi kota, bagi rakyat kita. Kita jangan ada generasi perampas yang di kota kita, di tempat kita. Karena perampasan, perampokan, perzinaan, pemerkosaan. Kita bersama demi kota kita, demi orang, dan juga bagi kita sendiri untuk mengaku dosa. Jangan mengira urusan orang lain atau generasi yang lain bukan urusan kita. Tetapi kita di Gibeah, kota Gibeah, seperti kota Gibeah juga adalah urusan juga bagi kita. Mari kita berdoa untuk negara, kota, tempat kita, bahkan kita sendiri. Tuhan, kami datang di hadapan dengan berdoa untuk menggerakkan tangan, untuk mencari wajah-Mu. Kami berdiri sebagai anak-anak-Mu, mengambil keputusan hanya mengikuti-Mu. Tuhan, kami adalah umat-Mu. Mohon Engkau memberikan hati-Mu. Kami kembali seperti
Kami kembali kepada Allah Bapa dan ingin melihat akan kebangkitan. Tuhan, kami memanggil-Mu adalah Allah Bapa. Engkau adalah Allah Bapa. Dirikanlah mezbah-Mu di sini. Engkau akan menampakkan, akan mendengar setiap doa dalam nama Tuhan kami memohon. Seluruh bangsa menyembah-Mu. Memuliakan nama Tuhan. Bangkitlah, bangkitlah. Bangkitlah dunia ini. Hai Raja kami menyambut-Mu. Saudara-saudari semua, letakkan tangan-Mu di atas hatimu, ikutilah doa kita. Allah Bapa, Bapa Sorgawi, kami mohon Engkau akan kasih-Mu. Walaupun dunia begini gelap, setiap orang mengambil jalannya sendiri, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi aku dan keluargaku mengikuti-Mu, melayani-Mu. Mohon Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu agar kami jangan berbelok kepada Allah lain. Kami hanya padamu. Dan kami juga tidak mau dirubah oleh dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami sesama saudara-saudari dan bersama dengan gereja sebagai garam dan dunia dan terang dunia. Tuhan, berilah hukum kerajaan-Mu, berilah kepada kami. Kami percaya akan Engkau. Kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Apapun yang kami perlukan, Engkau tambahkan kepada kami. Walaupun kami dalam kegelapan zaman dunia yang gelap ini, tetapi kami penuh dengan kelimpahan. Karena Engkau Allah yang berkelimpahan. Berkatilah kami setiap orang. Berkatilah aku dan kotaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terus besok kita ketemu lagi.